Alladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul manan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mab'uts bi asrofil adyan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu wa khadnahum bima kanu yaksibun. Sidang Jumat Iwatul Iman, ada seorang manusia yang wajib kita cintai. Di atas kecintaan kita terhadap anak-anak kita, di atas kecintaan kita terhadap istri dan suami kita, bahkan di atas kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. Manusia tersebut tidak lain bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis ditegaskan, la yu'minuna ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga Rasul lebih ia cintai dibandingkan anak-anaknya, ibu bapanya, dan semua manusia. Nah, berdasarkan hadis ini, maka tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang boleh kita cintai di atas kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mencintai Nabi Muhammad? Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW? Nah, sidang Jemaah Iwatul Iman, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, maka jika kita ingin mencintai Nabi Muhammad, maka kita harus mengenalnya. Jika kita mengenal Nabi Muhammad hanya sebatas tahu bahwa beliau orang Arab, hanya sebatas tahu bahwa beliau Nabi terakhir, maka berat bagi kita untuk bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, ironisnya, tidak sedikit umat Islam yang salah dalam mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit umat Islam yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu orang yang miskin. Nah, ketika kita menganggap Nabi Muhammad orang yang miskin, maka kita akan berasumsi bahwa Nabi Muhammad itu kurang dermawan. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dermawan, yang kedermawanannya tidak mungkin ada yang bisa menyaingi. Saking dermawannya Nabi Muhammad sampai-sampai dijelaskan dalam hadis bahwa kedermawanan Nabi Muhammad itu lebih kencang daripada tiupan angin. Bagaimana kedermawanannya? Nah, ini yang ingin disampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Nah, sidang Jumat, tidak sedikit umat Islam yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu orang yang miskin. Nah, ketika kita menganggap Nabi Muhammad yang miskin dan pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang miskin, ini sebenarnya adalah pendapat yang benar, tapi sekaligus juga ini pendapat yang salah. Jadi pendapat ini benar tapi salah, salah tapi benar. Dan hal ini bisa terjadi ini karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang tidak bisa dikatakan orang miskin, tidak bisa dikatakan orang mapan pertengahan, juga tidak bisa dikatakan orang kaya. Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan orang miskin karena beliau memiliki penghasilan usaha yang sangat luar biasa besarnya. Tapi Nabi Muhammad juga tidak bisa dikatakan orang kaya, Pak.
Karena beliau sudah terbiasa hidup layaknya orang miskin, terutama setelah usia 40 tahun. Beliau sudah terbiasa hari ini makan, besok kelaparan. Beliau sudah terbiasa tidur di atas pelepah kurma. Ketika bangun tidur, di pipi dan di lengan beliau sering nampak guratan-guratan akibat tidur di atas pelepah. Jadi Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang hidup layaknya orang miskin, tapi beliau bukan orang yang miskin, Pak. Buktinya di hari raya Idul Adha dijelaskan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad berkurban. Dan beliau berkurban bukan berkurban seekor kambing, bukan berkurban seekor sapi, tapi berkurban seekor unta. Dan unta yang beliau kurbankan jumlahnya bukan 1-2 ekor, bukan 10-20 ekor, tapi beliau berkurban hingga 100 ekor unta. Jadi Nabi Muhammad bukan orang yang miskin. Lalu di hari pernikahan beliau menikah dengan Siti Khadijah dengan mas kawin yang sangat-sangat fantastis. Mas kawinnya yaitu 20 ekor unta merah. Unta merah adalah unta paling termahal di dunia. 1 ekor unta merah harganya 300 dinar. Dinar itu adalah uang berupa kepingan emas. 1 dinar itu beratnya 4 gram seperempat. Jadi kalau 300 dinar sama dengan 1275 gram, artinya 1 kilo seperempat. Nah, sedangkan mas kawin yang diberikan Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah bukan 1 ekor, Pak, tapi 20 ekor unta merah. 1 ekor harganya 300.000 dinar. Maka jika 20 ekor sama dengan 6.000 dinar. Artinya 6.000 keping uang emas dengan berat total 25,5 kg. Nah, mas kawin 25 kg ini bukan mas kawin yang sedikit, Pak. Silakan tunjukkan artis mana, pejabat mana yang menikah dengan mas kawin sampai 25 kg emas. Jangankan 25 kg, 1 kilo saja. Andai ada artis pejabat yang menikah dengan mas kawin 1 kg emas, maka itu akan menjadi berita besar di televisi. Nah, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta merah seharga 6.000 dinar, senilai 2.000 keping uang emas dengan berat total 25,5 kg. Nah, harga emas murni sekarang 1 gramnya 1 juta. Jadi kalau dikonversikan ke harga sekarang, Nabi Muhammad itu mas kawinnya dengan Siti Khadijah itu 25 miliar. Jadi Nabi Muhammad bukan orang yang miskin, Pak, karena ketika sejak umur 12 tahun beliau sudah mulai berdagang dengan pamannya Abu Thalib ke luar negeri, yaitu ke negeri Syam. Sehingga di usia 20 tahun beliau sudah menjadi seorang pedagang besar, beliau sudah menjadi seorang eksportir besar. Beliau mengekspor barang dagangan ke berbagai belahan negara. Beliau ekspor ke Yordania, beliau ekspor ke Libanon, beliau ekspor ke Bahrain, beliau ekspor ke Yaman, ke Irak, ke Suriah, ke Palestina. Dalam kitab Abjalur Rahman tercatat ada 17 negara yang pernah dijelajahi Nabi Muhammad saat melakukan usaha perdagangan. Jadi Nabi Muhammad berdagang, mengunjungi sebuah negara itu hanya membawa sampel-sampel contoh-contoh barang saja, Pak. Dan ketika sudah terjadi pemesanan, banyak pemesanan, maka Nabi Muhammad akan meminta para saudagar besar di Jazirah Arab untuk mengirimkan barang dagangannya. Dan para saudagar besar di Jazirah Arab dengan senang hati akan mengirimkan barang dagangannya tanpa harus ada uang muka sepeser pun dari Nabi Muhammad. Dan hal ini bisa terjadi karena kemuliaan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jangan dipikir bahwa Nabi Muhammad seorang pedagang kecil, Pak. Jangan dipikir Nabi Muhammad seorang pedagang keliling yang berdagang hanya berkeliling kampung menggunakan roda dorong atau menggunakan tanggungan. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang besar, seorang eksportir besar yang dibutuhkan oleh para saudagar besar di Jazirah Arab untuk memasarkan barang dagangan ke berbagai belahan negara. Jadi perdagangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sudah bukan lagi perdagangan antar kota, sudah bukan lagi perdagangan antar provinsi, tapi perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara tentu bukan barang yang sedikit dan keuntungannya pun bukan yang sedikit. Jadi sangat salah jika ada yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu seorang pemuda yang menikahi janda kaya.
Nabi Muhammad maupun Siti Khadijah itu adalah orang-orang bangsawan, keturunan bangsawan yang sangat dipandang, karena memiliki penghasilan usaha yang sangat luar biasa besarnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jum'ah Iwadul Iman, jadi di usia 20 tahun Pak, di usia yang masih muda belia, di Jazirah Arab, nama Muhammad itu sudah sangat-sangat terkenal. Beliau terkenal karena selain beliau keturunan seorang bangsawan, beliau pun memiliki penghasilan usaha yang sangat luar biasa besarnya. Dan yang sangat istimewanya, Nabi Muhammad itu dikenal sebagai manusia yang sangat zuhud. Zuhud itu orang yang sudah tidak ingin harta, sudah tidak ingin dunia, Pak. Bukan berarti tidak mencari harta, bukan tidak mencari dunia, tetap bekerja berupaya sekuat tenaga mencari dunia, tapi hasilnya bukan untuk dinikmati di dunia. Jadi hasilnya itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk dibagikan kepada orang lain. Jadi Nabi Muhammad dikenal sangat-sangat zuhud. Kenapa? Karena kapanpun beliau mendapatkan keuntungan, maka hari itu juga dengan mudah beliau bagi-bagikan, beliau sedekahkan. Berapapun keuntungan yang beliau dapatkan, maka hari itu juga dengan mudah beliau habiskan, beliau sedekahkan. Dan beliau memberikan hartanya itu bukan hanya kepada orang-orang miskin, Pak. Orang-orang kaya pun beliau berikan. Apalagi pada orang miskin, orang kaya saja beliau berikan. Seorang gubernur Kisra Diaman beliau berikan perak, beliau berikan emas. Dan beliau memberikan penghasilannya itu bukan hanya kepada orang muslim, Pak, orang non muslim pun beliau berikan. Beliau bahkan pernah membagikan 1.500 ekor unta merah. 1.500 ekor unta merah memenuhi sepanjang jalan antara dua bukit, semuanya beliau bagikan kepada para pembesar Quraisy. Dan beliau membagikan juga kepada non muslim. Ribuan ekor kambing hingga memenuhi satu lembah beliau berikan kepada orang-orang non muslim. Jadi Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang tidak pernah menolak permintaan apapun, berapapun, dari manapun, dari siapapun. Apapun yang dimilikinya, apabila ada yang memintanya, pasti beliau berikan. Beliau tidak pernah pedulikan walaupun dirinya harus kekurangan dan kelaparan, karena memang ini yang diinginkannya. Sehingga Nabi Muhammad itu selalu berdoa dengan doa yang sangat aneh, Pak. Doa ini sangat aneh, kenapa? Karena tidak mungkin ada manusia yang mau mengamalkan. Beliau selalu berdoa, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wangsurni fi jumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku di akhirat nanti dengan golongan orang-orang yang miskin. Nah, oleh karena itu, kapanpun beliau mendapatkan keuntungan, maka hari itu juga dengan mudah beliau bagi-bagikan. Berapapun keuntungan yang beliau dapatkan, maka hari itu juga dengan mudah beliau sedekahkan. Nah, kepribadian inilah yang membuat nama Muhammad muda di Jazirah Arab itu sangat terkenal, Pak. Sangat terkenal sebagai manusia yang sangat zuhud, manusia yang sangat jujur, manusia yang sangat sabar, manusia yang sangat santun. Sehingga masyarakat di Jazirah Arab pada waktu itu, Pak, tanpa diminta, tanpa dipaksa, atas kesadaran sendiri menjuluki beliau sebagai manusia Al-Amin. Manusia Al-Amin artinya manusia yang dapat dipercaya, manusia yang tidak pernah berbohong, manusia yang tidak pernah berdusta. Dan perlu menjadi catatan bahwa Nabi Muhammad dijuluki manusia Al-Amin bukan karena beliau seorang nabi, Pak. Bukan karena beliau seorang rasul, karena beliau diangkat sebagai nabi dan rasul itu di usia 40 tahun. Mendapat wahyu pertama di Gua Hira itu di usia 40 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad dijuluki manusia Al-Amin oleh masyarakat di Jazirah Arab itu di usia 20 tahun.
Jadi Nabi Muhammad dijuluki manusia al-amin bukan karena beliau rasul, bukan karena beliau nabi, tapi karena beliau orang yang sangat baik, yang sangat sabar, yang sangat jujur. Nah, seperti itulah kita punya nabi, seperti itulah kita punya rasul. Dialah nabi dan rasul yang wajib kita cintai di atas kecintaan kita terhadap anak-anak kita, di atas kecintaan kita terhadap istri dan suami kita, bahkan di atas kecintaan kita terhadap kedua orang tua kita. Nah, agar kita bisa mencintainya, pertama kenali Nabi Muhammad dengan sungguh-sungguh, cari referensi, cari sirahnya, baca-baca tentang Nabi Muhammad, dan yang kedua, perbanyak bersolawat. Nah, sholawat yang diajarkan oleh Rasul sesuai dengan hadis, yaitu salawat yang kita panjatkan di dalam tahiyat, di dalam tasyahud. Nah, adapun salawat-salawat yang suka dengan dibacakan dengan nyanyian, dengan lagu-lagu, itu adalah bukan dari Rasul, itu adalah karangan-karangan para ulama. Dan sebagian ulama melarang sholawat dengan nyanyi-nyanyian. Kenapa? Karena itu tasabuh, menyerupai cara beribadah umat agama lain, yaitu umat agama Kristiani. Dan di dalam salawat yang suka dengan nyanyian-nyanyian itu ada puja-puji kepada Rasul. Dan sebagian ulama pun melarangnya karena puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah boleh kita bernyanyi-nyanyi, memuja-muji Nabi Muhammad, lalu mendoakan Nabi Muhammad dengan cara bernyanyi? Jawabannya, jika hanya sekedar menyanyi saja, memuja Rasul agar mencintai Rasul untuk menghibur hati, tidak ada masalah, Pak. Yang jadi masalah jika dijadikan ritual ibadah, ritual berdoa. Sholawat itu artinya, sholawat itu berasal kata dari sholat. Sholat itu artinya doa. Jadi sholat dan sholawat artinya doa, artinya mendoakan. Nah, doanya itu yang diajarkan sesuai hadis adalah yang kita baca di dalam tasawuf. Semua ulama seluruh dunia sama, sholawat itu seperti itu. Dan ketika ada yang mengucapkan nama Muhammad, maka kita pun harus bersalawat dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah sholawat. Perbanyak sholawat itu karena itu adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dengan memperbanyak sholawat, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya Rasul, syafaatul ummah yaumal qiyamah. Jadi sholawat yang diajarkan bukan yang bernyanyi-nyanyi, tapi boleh bernyanyi-nyanyi, memuja-puji Rasul boleh, asalkan jangan dijadikan sebuah ritual ibadah. Sholawat yang sebenarnya adalah mendoakan Rasul, diantaranya dengan redaksi yang baca di dalam tasyahud. Barakallahu li wa lakum. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa ya karim. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ihwaninal muslimin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ihwaninal muslimin wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ihwaninal muslimin wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma sabit imanahum wa sabit qulubahum wa wahid sufufahum. Allahumma damiril yahuda wa Israel. Allahumma satid samlahum wa farid jam'ahum wa qalib tadbirahum wa badil ahwalahum wa qasir amarahum wa atib arjakahum wa jaljil aqdamahum wa harik bunyanahum wa qarib ajalahum. Allahumma haril masjidil aqsa. Allahumma haril masjidil aqsa ala rakyatul islam. Allahumma ijal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa andir a'da'ana wa a'da'aka a'da'adin wa ali kalimataka ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.